Ternyata kami sudah di sini menunggu sedemikian rupa, yang boleh ikut rekonstruksi hanya penyidik, kemudian tersangka, kemudian pengacara tersangka, kemudian LPSK ya, Komnas HAM, Brimob dan sebagainya kan itu. Jadi sementara kami dari pelapor tak boleh lihat. Jadi ini bagi kami nih satu pelanggaran hukum yang sangat berat. Karena itu kita harus terus memperjuangkan ini ya. Kalau rekonstruksi nggak transparan kayak begini, ini artinya apa? Kan omong kosong semua nih, bla 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 ya. Kalau polisi mengorganisir Brimob, mengorganisir penyidik-penyidiknya, saya bersama dengan kalian harus mengorganisir rakyat supaya ini transparan. Karena biasanya kalau ditekan sama rakyat, baru kita ngomong transparan. Diusir polisi, pengacara Brigadir J kecewa, dilarang ikut rekonstruksi Verdi Sambo CS. Lebih baik kami pulang. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Pengacara pihak Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa tak bisa melihat langsung adegan rekonstruksi kasus pembunuhan kliennya. Padahal Kamarudin beserta timnya sudah datang sejak pagi hari. Kami sudah datang pagi-pagi, bahkan jam 8 sudah di sini. Ternyata kami sudah di sini menunggu. Yang boleh ikut rekonstruksi hanya penyidik, kata Kamarudin kepada wartawan di lokasi Selasa 30 Agustus tahun 2022. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran hukum. Merasa tak terima di lokasi, Kamarudin dan timnya pun memutuskan balik kanan. Bagi kami, suatu pelanggaran hukum yang sangat berat. Tidak ada makna dari equality before the law. Entah apa yang dilakukan di dalam, kami juga nggak tahu. Daripada kami hanya duduk saja, tidak ada gunanya. Lebih baik kami pulang, ungkap Kamarudin. Kamarudin juga menyinggung perihal dirinya sempat diusir oleh seorang polisi berpangkat Kombes Pol sewaktu hendak menyaksikan rekonstruksi tersebut. Tadi, Dirtipidum pakai acara pokoknya tidak boleh lihat. Dia gunakan Kombes Polnya mengusir kita. Daripada kita diusir nggak berguna, mending kita cari kegiatan lain yang lebih berguna, imbuhnya. Ada 78 adegan. Rekonstruksi pembunuhan Brigadir J segera digelar di Duren 3 Jakarta Selatan hari ini, Selasa 30 Agustus 2022. Ditipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jajadi mengatakan terdapat 78 adegan yang diperagakan oleh 5 tersangka. Sebanyak 78 adegan itu meliputi 3 lokasi. Kegiatan yang direka ulang meliputi peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang, Rumah Saguling, dan Rumah Duren 3. Meliputi 78 adegan, kata Andi saat dihubungi oleh wartawan Selasa 30 Agustus tahun 2022. Ya, kita lihat di layar kaca terlihat ada tersangka Verdi Sambo. Itu kita lihat ada Baradae atau Barada Richard Eliezer. Kenakan baju oranye, Baradae bertemu tersangka utama Verdi Sambo. LPSK dan kepolisian beri perlindungan penuh pelaku justice kolaborator sejak sekitar pukul 10 WIB pagi. Bareskrim Polri mengadakan rekonstruksi pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Duren 3 Jakarta Selatan pada Selasa 30 Agustus 2022. Untuk pertama kalinya, kelima tersangka yang dihadirkan pada rekonstruksi adalah Verdi Sambo, Baradae atau Richard Eliezer, Bribka RR atau Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Tak hanya itu, jalannya rekonstruksi tersebut dihadiri oleh penyidik, jaksa penuntut umum, serta pengacara dari kelima tersangka. Kemudian, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, turut hadir pada rekonstruksi. Baradae yang kini berstatus sebagai kolaborator keadilan atau justice kolaborator
sebagai kunci utama informasi kesaksian saat ini, bertemu dengan tersangka utama, Irjen Pol Verdi Sambo. Namun, pihak LPSK dan kepolisian akan memberikan perlindungan penuh terhadap Baradae atau Richard Eliezer dari hal-hal yang tidak diinginkan. Penasehat hukum Barada Richard Eliezer, Roni Talapesi, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK terkait kehadiran kliennya dalam rekonstruksi. Karena Baradae saat ini berstatus sebagai kolaborator keadilan. Pada prinsipnya, Baradae siap hadir. Cuma, kami akan berkoordinasi dengan penyidik dan LPSK, kata Roni. Soal potensi Baradae bertemu dengan Verdi Sambo, LPSK memberi peringatan tegas. Juru bicara LPSK, Ruli Novian, menegaskan pihaknya akan memberikan perlindungan maksimal kepada Baradae secara fisik maupun mental. Terus kita semua turun pantun. Terus pimpinan. Entar dulu. Tegasan. Karena sementara saya yang pimpin, mohon kiranya untuk tidak semua berinterupsi. Enggak begini pimpinan. Saya supplian Pak Golkar bicara. Saya Entar dulu. Sudahi masalah Teman-teman. Saya juga supplian dari Golkar bicara, Pak. Teman-teman, gini. Pimpinan ini dari awal kan sudah kita pastikan. Ini ditonton oleh puluhan juta orang. Itu paham pimpinan. Kalau etika Komisi 3 tidak bisa memberikan kepada publik dengan jelas, rusak ini kita. Dua anggota DPR misterius coba amankan skenario Verdi Sambo. Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengungkap fakta baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Dia menyebut jika Sambo sempat menghubungi banyak pihak dan membuat skenario agar orang percaya telah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinasnya. Hal itu disampaikannya dalam rapat dengan Majelis Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI, Kamis 25 Agustus. Mahfud mengatakan salah satu yang dihubungi Verdi Sambo, yakni beberapa anggota DPR RI, untuk membantunya ikut dalam skenario kematian Brigadir J. Tujuannya ialah untuk melakukan prakondisi atau membuat alibi tembak-menembak dalam kasus pembunuhan Brigadir J dan mempengaruhi sejumlah pihak agar percaya atas skenario tersebut. Saya katakan di situ, sebenarnya Sambo itu menskenariokan agar orang percaya bahwa terjadi tembak-menembak, terjadi baku tembak. Untuk itu, dia membuat prakondisi, menghubungi beberapa orang, kata Mahfud. Saat sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan, Kompleks Parlemen Jakarta Kamis 25 Agustus. Selain anggota DPR, Mahfud pun menyampaikan bahwa ada anggota Kompolnas, Komnas HAM, dan pimpinan redaksi media massa yang juga dihubungi oleh Sambo. Namun, Mahfud mengaku enggan menyebut siapa orang yang dimaksud. Tapi, yang anggota DPR tidak saya sebut. Saya punya nama, tapi tidak saya sebut. Karena saya hubungi yang bersangkutan tidak diangkat, ucapnya. Menyusul pernyataan Mahfud, MKD pun kemudian memanggil sejumlah pihak yang mengaku mendapatkan telepon dari seorang anggota Komisi 3 DPR. Dalam telepon ini, anggota dewan tersebut diduga hendak mengarahkan kasus Irjen Pol Verdi Sambo. Pencopotan atribut bintang 2 di pundak Verdi Sambo akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Langkah tersebut dilakukan karena Presiden yang mengangkat wibawaan juga jangan hilang dari Polri. Saya kadang-kadang saya sudah lama sekali ini ingin menyampaikan. Sehingga saya nggak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan, nggak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan, nggak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan. Kalau lingkup kota saya layani sendiri. Wakil Ketua Komisi 3 DPR nilai keterlibatan Jokowi dalam PTDH Verdi Sambo berlebihan. Wakil Ketua Komisi 3 dari fraksi Nasdem Ahmad Saroni menilai keterlibatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Verdi Sambo berlebihan. Ia berpendapat Kapolri cukup melaporkan kepada Presiden. Itu ranahnya Kapolri, tetapi itu melibatkan Jenderal Bintang 2. Jadi, Kapolri harus lapor ke Presiden. Selebihnya lihat sidang-sidang berikutnya.
Ujarnya pada Sabtu, 27 Agustus tahun 2022.